Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang untuk kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku, Farizara Tarot. Salam kenal dari aku, Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya. Dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Readinganku bersifat general, bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Di kesempatan ini, aku mau readingan untuk kalian yang berzodiak Gemini dengan tema gambaran kehidupanmu di tahun 2025. Aku hanya keluarkan 3 kartu tarot saja ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja aku shuffle kartunya. Gambaran kehidupan Gemini di tahun 2025. Ya, di sini keluar kartu Three of Swords, ada Six of Cups dan Temperance. Kalau dilihat dari kartu tarot yang keluar, sepertinya Gemini, kamu sedang sakit ya. Sakit di sini bisa sakit secara fisik atau sakit secara emosional ya, rasa sakit yang ada di dalam hati atau perasaan. Ada kesedihan di sini, ada kekecewaan juga yang mendalam. Dan di sini sepertinya kamu Gemini ingin melepaskan rasa sakitmu, ingin juga kamu optimis, atau bisa juga kamu ingin diberi pengampunan. Karena kalau aku lihat kamu ingin mengubah rasa sakitmu ini menjadi perubahan yang tentu saja perubahan yang baik. Ada kesalahan juga di masa lalu. Ada juga Gemini yang meratapi kegagalan yang terjadi. Sepertinya kalau dilihat dari kartu tarot yang keluar, Gemini sedang mengalami masa kemunduran ya, masa kehilangan, dan kehilangan ini sepertinya besar. Energi yang aku lihat di sini energinya ke arah dalam ya. Jadi energinya ini di dalam dirimu sendiri. Jadi kamu perlu untuk fokus di dunia luarmu agar tidak menjadi hambatan kamu ya dalam dunia internalmu. Kalau kartu ini keluar, bisa jadi juga Gemini sedang mengalami fase patah hati, atau Gemini bisa juga mengalami firasat yang buruk. Kita bahas untuk percintaan Gemini ya. Ada konflik sepertinya di sini, ada pertengkaran juga, pertengkaran yang menyakitkan hatimu. Bisa juga ini perpisahan ya, atau perceraian, atau sesuatu hal terjadi padamu. Bisa juga Gemini mengalami keguguran. Ada kecemburuan juga di sini. Juga ada cinta segitiga. Tapi yang kulihat single Gemini, sepertinya kamu merasa sendirian dan kesepian setelah putus cinta dari pasanganmu. Kamu masih sedih ya, belum terbiasa hidup tanpa cinta. Bisa aku sebut kamu memang belum move on dari masa lalumu. Kamu masih belum sembuh dari luka masa lalumu. Ini yang membuat Gemini single susah membuka hati terhadap lawan jenis yang mendekati kamu.
Meskipun kamu bisa mencintai orang lain, tapi kamu masih memiliki rasa takut akan terluka lagi. Kamu sepertinya tidak bisa sepenuhnya lepas ya dalam mencintai seseorang. Gemini yang berpasangan, hubungan kalian ini sedang dalam masalah. Sepertinya ada drama ya dalam hubungan kalian dengan pasangan. Sikap pasanganmu atau sikap kamu ini bisa playing victim. Bisa juga dalam hubungan kalian ini ada orang ketiga. Salah satu dari kalian bisa saja berselingkuh, baik itu secara fisik maupun secara perasaan. Berselingkuh secara perasaan itu ada orang lain ya di hati kamu, atau ada orang lain di dalam pikiran kamu, atau di dalam hati pasanganmu, atau di dalam pikiran pasanganmu. Meskipun secara fisik nggak ada perselingkuhan ya, pihak ketiga atau orang ketiga yang aku katakan tadi tidak harus lawan jenis ya. Pihak ketiga itu bisa juga dari keluarga, dari teman juga bisa, dari pekerjaan juga bisa. Artinya pihak ketiga ini adalah pihak yang menjadi prioritasmu atau prioritas pasanganmu. Bisa jadi Gemini yang pasangannya berselingkuh ada rasa dendam ya di hati. Tidak selalu orang ketiga, tidak selalu patah hati ya. Bisa juga Gemini sedang merindukan seseorang. Dan seseorang yang dirindukan Gemini ini sepertinya sibuk, sehingga Gemini tidak bisa bertemu dengan seseorang yang Gemini rindukan. Atau bisa juga ini hubungan jarak jauh ya, jadi ada rindu yang terpendam. Rindu yang terpendam itu bisa membuat hatimu menjadi sakit, terluka. Padahal sebenarnya enggak ya. Dan kalau lihat di kartu kedua ini, sepertinya ada kerinduan pada seseorang dari masa lalu. Affair yang terjalin ini sepertinya mengganggu pekerjaan Gemini atau mengganggu bisnis Gemini. Karena sepertinya Gemini mencampur adukan antara pekerjaan dengan cinta atau kesenangan fisik semata. Keuangan sendiri sepertinya menurun ya. Ada kesulitan keuangan juga sepertinya. Pentingnya kamu mengurangi budget belanja kamu, atau kamu lebih banyak menabung ya. Ini saran aja. Dan kamu fokus pada kebutuhan-kebutuhan kamu. Jangan fokus pada keinginan-keinginan kamu. Jangan pula kamu menambah hutang. Jika perlu lunasi hutang agar bebanmu berkurang ya. Apa yang Gemini ingin capai sepertinya tidak berjalan baik. Ada masalah bisa juga terjadi dengan rekan kerja, atasan, bawahan, atau klien kamu. Bisa juga prestasi kerjamu yang menurun sehingga kamu mendapatkan kritikan atau dimarahi atasan. Dan ini membuat kamu terluka, kamu menjadi tidak pede lagi. Ada perasaan rendah diri juga. Pentingnya Gemini bisa memisahkan ya antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional kamu. Jangan sampai kehidupan profesionalmu mempengaruhi kehidupan pribadimu, atau sebaliknya. Seandainya memang terjadi kesulitan keuangan, Gemini jangan ragu atau jangan gengsi ya meminta bantuan pada orang yang bisa kamu andalkan. Untuk mereka yang membantumu dengan tulus pasti juga akan mendapatkan balasan kebaikan juga nantinya. Ada juga Gemini yang sedih, kecewa karena kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Untuk Gemini yang kehilangan pekerjaan, jangan larut dalam kesedihan ya. Gunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah kamu lakukan. Tidak hanya dalam percintaan, dalam pekerjaan pun Gemini bisa stres dan tertekan. Sepertinya Gemini perlu ya menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman atau orang-orang tercintamu. Atau kamu juga bisa melakukan hobi kamu agar jangan sampai kesedihanmu ini menyita waktumu terlalu lama. Dan sepertinya Gemini akan kembali menekuni pekerjaan atau karir minat lamamu. Atau kamu akan kembali mengejar impian lamamu yang sempat kamu abaikan. Jangan pernah kamu mengulangi kesalahan yang sama, baik itu dalam pekerjaanmu atau bisnis kamu. Kamu harus berubah ya Gemini, untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat untuk kamu. Kalau aku lihat dalam hal keuangan, kartu ini tidak bisa disebut baik, juga tidak bisa disebut buruk. Jadi sepertinya untuk masalah keuangan belum ada perubahan. Gemini masih harus tetap bekerja keras seperti biasa. Hanya saja kamu tidak akan kekurangan uang, atau kamu tidak lagi memiliki kekhawatiran dalam hal uang.
Dan kalau aku lihat ini ada pertanda Gemini akan bekerja sama ya dengan anak-anak bisa, dengan orang-orang yang lebih muda dari kamu juga bisa, atau bekerja sama dengan orang-orang dari masa lalumu. Kalau aku lihat di sini kesuksesan Gemini itu bisa terjadi bila kamu bekerja sama dengan partner dan kamu merasa nyaman bekerja dengan partnermu ini. Karena sepertinya kolega-kolega kamu atau lingkungan kerja kamu ini menyenangkan. Di sini kalau aku lihat Gemini sepertinya akan mendapatkan hadiah atau donasi, atau bisa juga mendapatkan warisan. Ini agak aneh aku ungkapkan di sini. Sepertinya buat Gemini yang pernah menyimpan sesuatu di suatu tempat yang mungkin kamu juga sudah lupa ya. Bisa itu uang atau barang berharga lainnya, itu ketemu. Jadi secara tidak sengaja kamu menemukan barang yang kamu simpan, atau kamu lupa pernah meminjamkan uangmu pada seseorang. Udah lama mungkin kamu udah lupa ya, tiba-tiba orang itu datang ke kamu dan mengembalikan uang pinjamannya. Untuk percintaan, single Gemini akan terlibat cinta dengan seseorang dari masa lalu. Mungkin bisa teman SD, SMP, SMA, atau teman masa kecilmu, atau seseorang dari kota kelahiranmu yang kamu dulu dibesarkan, atau bisa juga ini mantan ya, mantan yang mungkin akan kembali lagi. Tapi bila itu mantan yang kembali kepadamu, pastikan dulu ya hubunganmu sudah tidak bermasalah lagi dengan si dia. Atau bisa juga Gemini bertemu seseorang yang masih belum bisa melupakan mantannya. Untuk Gemini yang berpasangan, sepertinya kamu malah fokusnya ke masa lalu, bukan fokus ke masa sekarang. Jadi kamu masih mengungkit-ungkit masa lalu terus. Bisa jadi pertengkaran yang terjadi dengan pasangan penyebabnya adalah seseorang dari masa lalu, atau ada hubungannya dengan masa lalu. Gemini yang hubungannya baik-baik saja dengan pasangan, memang kalian ini romantis, hanya saja percintaan kalian ini belum berkembang seperti percintaan orang dewasa. Jadi ketertarikan kalian ini masih secara fisik aja ya, atau secara penampilan, tapi tidak mendalami karakter masing-masing. Jadi hubungan kalian ini masih dangkal, belum berkembang. Itu yang aku sebut hubungannya belum dewasa. Memang penting ya untuk lebih saling mengenal satu sama lain, saling bertukar pikiran. Jadi ini bisa meyakinkan kalian ini cocok nggak dengan seseorang itu, atau kalian ini bisa nggak ngatasi perbedaan-perbedaan yang mungkin ada ya, atau yang mungkin timbul. Hubungan cinta yang belum dewasa ini sepertinya dalam pengungkapan cinta, Gemini lebih suka melakukan hal-hal yang romantis kepada pasangan, seperti memberi bunga, memberi hadiah. Pentingnya hubungan secara emosional dan intelektual ya di sini. Jadi hubungannya ini masih seperti hubungan ABG. Belum ada gestur-gestur seperti saling membutuhkan atau saling mendukung satu sama lain, tuh belum ada. Pertengkaran atau perselisihan mungkin saja bisa terjadi karena salah satu pihak, bisa kamu, bisa dia, yang masih kekanak-kanakan atau masih egois, masih mementingkan ego ya. Meskipun begitu, Gemini single tampaknya happy dengan kehidupanmu sekarang ini. Jadi ada hal positif di dalam dirimu ini. Dan di sini kalau aku lihat Gemini suka akan ketenangan. Gemini yang memiliki masa lalu buruk tampaknya akan ada seseorang yang istimewa yang bisa menyembuhkan luka hatimu. Seseorang ini sepertinya tulus dan bisa menumbuhkan rasa percaya dirimu lagi. Ada terjalin hubungan yang seimbang ya, juga penuh kedamaian. Meskipun kalian ini memiliki kepribadian yang berbeda atau berlawanan, tapi kalian ini bisa saling melengkapi ya satu sama lain. Dan kamu tetap bisa berpikir secara rasional. Gemini juga bisa berkompromi dan bertoleransi ya dengan pasangan. Demikian pula pasangan sebaliknya sama ya. Untuk yang sudah berpasangan pun hubungannya akan baik, seimbang, tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Bisa menerima kekurangan pasangan atau bisa mengimbangi karakter pasangan. Di karir tampaknya memang harus lebih berhati-hati ya dalam pengambilan keputusan, karena ini bisa mempengaruhi keuangan kamu. Tetap hindari mengambil resiko
pentingnya bersabar, menunggu datangnya kesempatan yang baik, tetap bekerja keras ya. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Jangan pernah kamu puas dan nyaman dengan pekerjaanmu juga, karena terlalu nyaman malah justru bisa menghambat karirmu untuk berkembang maju. Kalau aku lihat ya, di kartu temperance ini untuk keuangannya adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Masih harus berusaha gigih dan bersabar ya, Gemini, dalam meraih tujuanmu. Masih harus bekerja keras, masih harus gigih dan berdedikasi agar usahamu ini atau kerja kerasmu ini dihargai nantinya. Gemini yang menginginkan promosi pekerjaan atau kenaikan karir masih harus bersabar ya. Buat Gemini yang kondisi keuangannya sedang baik dan seimbang, tetap pertahankan, tetap menabung, jangan tergoda untuk menghamburkan uang atau tergoda melakukan investasi yang berisiko. Jangan pula boros ya, ada beberapa hal, baik itu karir, pekerjaan yang perlu introspeksi dari kamu. Oke, sepertinya cukup ya readinganku kali ini. Semoga readingan ini bermanfaat untuk Gemini. Ini gambaran aja kehidupanmu di tahun 2025. Terima kasih untuk Gemini yang sudah menonton video readinganku ini sampai selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah share, juga sudah komen di video readinganku. Tetap dukung dan support channel YouTube aku, Farizara Tarot, dengan cara subscribe, like video aku, share video aku ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau request tema, bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti aku balas dan aku buatkan videonya. Aku juga membuka personal reading untuk kalian yang mau personal ya. Bisa langsung WA aja di nomor WA yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Salam sukses selalu. Bye bye dan thank you for watching.